Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang bab 11, cahaya dan alat optik. Sebelum mengerjakan lembar kerja ini, silahkan kalian buka buku paket kalian bab 11. Atau kalau kalian tidak mempunyai buku paket, silahkan download di Play Store. Ya, buku paket IPA kelas 8 semester 2. Kenapa? Karena materi yang ada di lembar kerja ini semuanya Ibu ambil dari buku paket kalian. Nah, jadi untuk menjawabnya tentunya kalian harus membaca buku kalian terlebih dahulu. Nah, untuk mengerjakannya perhatikan apa yang Ibu jelaskan pada video ini. Pertama, kalian isi terlebih dahulu nama. Jangan lupa nama kalian diisi. Kemudian kelas. Materi yang pertama adalah sifat-sifat cahaya. Nah, perintahnya di sini pasangkan sifat cahaya dengan gambar yang cocok dengan menarik garis dari keterangan ke gambar. Jadi tinggal kalian tarik ya. Misalnya cahaya merambat lurus, kira-kira gambarnya yang mana? Misalnya yang ini. Nah, cahaya dapat dipantulkan, yang ini. Misalnya cahaya dapat dibiaskan, yang ini. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kalau misalnya kalian ingin mengganti jawaban, kalian pindah saja garisnya. Sini misalnya. Sini ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pembentukan bayangan pada cermin. Nah, istilah tabel berikut dengan jawaban yang benar. Di sini ada rumusnya ya. Untuk menghitung jumlah bayangan N itu 360 dibagi alfa dikurang 1. Alfa itu adalah sudutnya. Contohkan nomor 1. Sudutnya adalah 30 derajat. Jadi banyak bayangannya 360 dibagi 30 adalah 12 dikurang 1 jadinya 11. Nah, silahkan diisi seterusnya, kalian hitung ya. Jangan lupa 360 dibagi besar sudutnya, kemudian dikurangi 1. Materi berikutnya sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, perintahnya pasangkan gambar dan sifatnya dengan cara memindahkan keterangan ke dalam kotak di samping gambar. Nah, jadi kalian pindahkan di sini ya. Jangan lupa dilihat buku paketnya biar jawabannya benar. Nah, kemudian pembagian ruang pada cermin cekung. Nah, di sini Ibu perbesar. Jadi ini adalah cermin cekung. Ini bagian depannya sebelah kanan, bagian belakang sebelah kiri. Bisa juga gambar cerminnya dibalik ya. Jadi yang namanya bagian depan itu adalah letak benda. Jadi kalau bagian belakang itu adalah bagian yang gelap. Nah, apabila bayangan terbentuk di depan cermin sifatnya nyata terbalik. Kalau di belakang cermin itu maya tegak. Nah, untuk menentukan besar sifat menentukan sifat bayangan, kita menggunakan rumus ini ya. Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Nah, nanti apabila ruang bayangan lebih kecil dari ruangan benda, maka bayangannya diperkecil. Apabila ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka bayangan diperbesar. Dan jika ruang bayangan sama dengan ruang benda, maka bayangan sama besar. Di sini kita hitung ya. Ingat ya, ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Nah, ruang benda, yang pertama ruang bendanya di ruang 1. Berapa ruang bayangan? Ingat, ruang bendanya 1. Jadi ruang bayangannya berapa supaya hasilnya 5? 1 ditambah berapa hasilnya 5? Oh, 1 ditambah 4. Jadi 4-nya kalian letakkan di sini. Nah, jadi ruang bendanya di ruang 1, ruang bayangannya di ruang 4. 1 tambah 4 hasilnya adalah 5. Bagaimana sifat bayangan? Kita lihat di sini. Nah, di ruang 4 sifat bayangannya adalah maya tegak. Kemudian
ruang bayangan lebih besar dari ruang benda. Ya, 4 lebih besar dari 1, berarti bayangannya diperbesar. Jadi sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Nah, ya, dan seterusnya. Jadi diperhatikan ruang bendanya berapa, ruang bayangannya berapa. Kita masuki ke persamaan cermin. Jadi 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F itu adalah jarak fokus, kemudian S itu jarak benda ke cermin, dan S aksen jarak bayangan layar ke cermin. Kemudian ada rumus M. M itu adalah perbesaran bayangan, ya, H aksen per H. H aksen itu tinggi bayangan, H tinggi benda. S aksen jarak bayangan, S itu jarak benda. Nah, di sini ada garis, ini namanya garis mutlak. Jadi perbesaran bayangan itu nilainya selalu positif. Jadi apabila hasil bagi S aksen per S-nya adalah negatif, maka hasilnya kita jadikan positif. Sekarang kita lihat soalnya. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk. Nyatakan sifat-sifatnya. Nah, diketahui jarak bendanya 10 cm berada di ruang 2 karena jarak fokusnya 6 cm. Ya, jadi bendanya itu berada di belakang titik fokus, makanya berada di ruang 2. Kemudian kita masukkan angka yang diketahui ke persamaan ini. Jadi jarak bayangan rumusnya 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. F-nya berapa tadi? Oh, F-nya 6. Kalian pilih sini 6. S-nya 10. Kalian tulis 10 ya. Kemudian ini kita pindah ruas. Jadi ini 6. Jadi 1/6 dikurang 1/10. Nah, bagaimana mengurangkan pecahan? Kalian harus terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Bagaimana menyamakan penyebutnya? Dengan cara mencari KPK-nya. Nah, nanti kalian isi di sini ya, berapa dikurang berapa. Hasilnya kalian tulis di sini. Kemudian hasil baginya tulis di sini. Dan kita cari M. S aksennya ya diperoleh tadi berapa. Kemudian S-nya berapa? Tinggal kalian bagi. Kemudian menentukan sifat bayangan. Jadi kalian pilih, misalnya kalau pilih yang pertama. Kalau mau ganti, pilih aja yang kedua, yang pertama diklik lagi. Nah, jadi yang berwarna kuning itulah jawaban kalian. Kemudian sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, ini sama ya, tinggal kalian tarik garisnya. Ya. Dan ini kalian berhitung lagi, caranya sama. Nah, karena ini cermin cembung, itu nilai fokusnya negatif. Jadi di sini diketahui jari-jari kelengkungannya 30 cm. Nah, jarak fokus itu setengah dari jari-jari kelengkungan. Jadi setengah dikali 30 hasilnya adalah 15. Nah, ditanyakan jarak bayangan atau sifat bayangan. Kalian di sini. Makanya di sini Ibu beri tanda negatif. Min ya, jarak fokusnya tadi adalah 15. Kalian isi sini 15. Ingat ya, itu min 15 karena dia cermin cembung. Kemudian S-nya 10. Nah, kalian isi seterusnya sama seperti tadi. Kemudian kalian pilih sifatnya yang mana ya. Yang berwarna kuning itu adalah jawaban kalian. Nah, kalau sudah, kalian klik finish. Jangan lupa diisi nama lengkap kalian. Nah, misalnya nama lengkap kalian. Kemudian grup level itu kelas. Kemudian subjeknya adalah IPA. Ini kalian kirim, klik send. Oke. Nanti kalian lihat sini nilainya berapa.
Nah, jadi yang berwarna merah itu adalah jawaban kalian yang salah. Kalau yang hijau berarti jawabannya sudah benar. Kita lihat nilainya. Apabila kalian belum puas dengan nilai kalian, kalian boleh mengerjakannya berulang kali selama waktunya masih ada. Jadi nanti kalian screenshotkan skor tertinggi kalian dan dikirim di Classroom. Jangan lupa yang di screenshot adalah skor dan nama kalian. Nah, silahkan ambil skor tertinggi. Jadi kalian boleh mengerjakannya berulang-ulang sampai batas waktu yang Ibu tetapkan. Ya, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di Classroom atau di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.